Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi. Seperti biasa, Bunda akan melanjutkan materi yang akan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih tentang penyimpangan, tetapi kita sekarang akan fokus ke sifat penyimpangan sosial. Yuk kita simak. Secara umum, terdapat dua sifat penyimpangan, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Kita bahas dari penyimpangan positif terlebih dahulu. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Penyimpangan demikian umumnya dapat diterima masyarakat. Kenapa? Karena biasanya mengikuti atau sesuai dengan perubahan zaman. Jadi, secara wujud perilaku mungkin itu penyimpangan. Tetapi dikatakan positif ketika penyimpangan yang dilakukan justru membawa dampak yang positif. Salah satu contohnya adalah terkait dengan emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat, yang dimana adanya emansipasi ini banyak memunculkan wanita-wanita karir dan wanita pekerja. Kan yang kita tahu wanita itu kalau zaman dulu nih ya, terkenal atau dikenalnya sebagai salah satu gender yang diam di rumah, yang kewajibannya adalah mengurus anak dan rumah tangga. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya banyak wanita yang memutuskan untuk menjadi wanita karir. Disebut menyimpang nggak? Menyimpang. Kenapa? Karena anggapan di masyarakat wanita itu ya seperti yang tadi Bunda katakan, yaitu diam di rumah, ngurus rumah tangga, begitu ya. Tapi disebut positif. Kenapa? Karena wanita karir pada dasarnya adalah untuk menopang kelanjutan kehidupan keluarga. Contoh realnya di masyarakat. Ada mungkin dari kalian yang pernah menemukan fenomena banyak perempuan yang bekerja sebagai supir. Entah itu supir angkot, supir truk, dan lain sebagainya. Secara perilaku itu menyimpang. Kenapa? Karena yang biasanya menjadi supir angkot, menjadi supir truk, itu adalah laki-laki ya. Tapi posisinya sekarang malah perempuan. Nah, disebut menyimpang, dalam hal itunya yang disebut menyimpang. Tetapi disebut positifnya karena orang tua tersebut atau ibu-ibu tersebut menjadi supir angkot, menjadi supir truk itu demi menghidupi keluarganya. Karena mungkin suaminya meninggal atau karena bercerai ya. Jadi Bunda ulangi sekali lagi, disebut penyimpangan positif itu disebut menyimpang karena perilakunya, tapi ternyata di balik itu ada unsur inovasinya, ada kreativitasnya, dan juga ada unsur untuk memperkaya alternatif. Sampai situ difahami ya? Nah, setelah tadi kita membahas penyimpangan positif, kita beralih ke penyimpangan negatif. Loh, kok Bun? Kan udah jelas penyimpangan, kok negatif juga? Yuk, kita sama-sama bahas. Dalam penyimpangan yang bersifat negatif, pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Tindakan dan pelakunya akan dicela dan tidak diterima oleh masyarakat. Jadi udah menyimpang dan itu ternyata membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kan menyimpang itu Bun sudah dianggap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Betul. Tapi tidak semua penyimpangan itu berakibat buruk. Ada juga yang tadi penyimpangan itu bersifat positif. Disebut negatif bagaimana Bunda? Penyimpangan negatif disebut negatif ketika sudah mengganggu sistem sosial dan berakibat buruk bagi masyarakat. Oke?